Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah hari ini teman-teman bertemu lagi dengan Ustazah Hastri di materi adab. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan kesepakatan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan duduk tegak ketika menonton video. Yang ketiga, fokus ketika menonton video. Yang keempat, memahami isi video. Kemudian, materi adab kali ini Ustazah akan sampaikan tentang adab istinja. Sebelumnya, Ustazah akan sampaikan definisi adab istinja terlebih dahulu. Adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama, terutama agama Islam. Sedangkan istinja menurut bahasa berasal dari kata aninja, artinya berarti terlepas dari penyakit. Kemudian an-naj'u yang artinya sesuatu yang keluar dari dubur. Menurut istilah, istinja berarti bersuci dari buang air besar atau buang air kecil. Jadi yang disebut atau yang dimaksud dengan adab istinja adalah aturan ketika buang air besar atau buang air kecil. Ada anjuran dalam istinja. Apa saja anjurannya? Yang pertama, masuk WC atau kamar mandi dengan kaki kiri terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman memasuki kamar mandi, pastikan teman-teman mendahulukan kaki kiri atau melangkahkan kaki kiri terlebih dahulu. Yang kedua, sebelum masuk WC atau kamar mandi, teman-teman disunahkan untuk membaca doa. Pasti teman-teman sudah hafal ya dengan doanya. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khobais. Kemudian yang ketiga, keluar WC atau kamar mandi melangkahkan kaki kanan lebih dahulu. Nah, jika tadi ketika masuk kamar mandi teman-teman mendahulukan kaki kiri, sedangkan ketika keluar kamar mandi teman-teman melangkahkan atau teman-teman menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Dan pastinya teman-teman harus membaca doa. Doanya yaitu Gufronak alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Kemudian yang keempat, tidak berlama-lama di WC atau di kamar mandi. Kenapa? Karena di kamar mandi itu adalah tempat berkumpulnya makhluk hidup. Ada apa sajakah di kamar mandi? Makhluk hidup apa sajakah yang ada di kamar mandi? Bisa ada kecoa, bisa ada cacing. Makhluk hidupnya bisa berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Terkadang di kamar mandi juga ada tumbuhan ya. Jika kamar mandinya sudah lama tidak terurus, pasti ada tumbuhan yang tumbuh di kamar mandi. Jadi diusahakan teman-teman tidak berlama-lama di kamar mandi. Kemudian, yang kelima, ketika beristinja hendaknya menggunakan tangan kiri. Ketika teman-teman beristinja, pastikan teman-teman menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena tangan kanan itu adalah untuk apa fungsinya? Untuk melakukan yang baik-baik. Contohnya, untuk makan, untuk menulis, dan lain-lain.
Kemudian yang keenam, disunahkan untuk menghemat air karena Allah tidak menyukai orang yang boros. Kemudian yang ketujuh, beristinja dengan jongkok. Nah, nanti Ustazah akan sampaikan bagaimana cara atau posisi jongkok ketika buang air besar dan buang air kecil sesuai dengan adabnya. Nanti Ustazah sampaikan ya. Kemudian yang kedelapan, disunahkan berdehem setelah buang air kecil. Kenapa? Karena khawatir masih ada kotoran yang belum dikeluarkan. Nah, di sini ada posisi yang dianjurkan saat buang air kecil. Posisi yang pertama seperti ini, jongkoknya jika dilihat posisinya seperti ini. Kemudian jika dilihat dari samping kanan, posisinya seperti ini. Ini ada ketika buang air kecil ya, posisinya, posisi yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, nah jika dilihat atau tampak samping kiri seperti ini. Kemudian posisi yang dianjurkan saat buang air besar. Nah, ini posisi saat buang air besar ya. Silakan teman-teman perhatikan. Yang pertama, jika dilihat dari depan seperti ini, jika dilihat dari samping kanan seperti ini, dan jika dilihat dari samping kiri seperti ini. Hampir sama ya posisinya. Kemudian ada larangan juga dalam istinja. Ada larangan juga ketika beristinja. Yang pertama, tidak membawa lafaz Allah dan Muhammad atau ayat Al-Quran lainnya ke dalam WC atau kamar mandi. Yang kedua, tidak membuang hajat dengan menghadap ke arah kiblat dan tidak membelakangi kiblat maksudnya. Kemudian yang ketiga, tidak berbicara atau berkomunikasi ketika di dalam kamar mandi, tidak bersiul dan tidak bernyanyi ketika di dalam kamar mandi. Kemudian yang keempat, tidak boleh berdua di dalam kamar mandi. Nah, Ustazah pernah melihat tuh ada teman yang berdua di kamar mandi ketika di sekolah. Pastikan teman-teman tidak boleh berdua di kamar mandi. Jadi satu kamar mandi hanya untuk satu orang. Kemudian yang kelima, tidak boleh melihat aurat teman sekalipun teman tersebut sesama jenis, mau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, itu juga tidak boleh. Kemudian hikmah istinja menggunakan adab. Yang pertama, terhindar dari siksa kubur. Yang kedua, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dicintai Allah. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang mensucikan diri atau bersih. Yang keempat, mendapatkan tubuh lebih sehat. Dan yang kelima, terhindar dari berbagai macam penyakit. Kesimpulan dari materi yang Ustazah sampaikan bisa digambarkan seperti ini. Ada memasuki kamar mandi, tadi berdoa saat memasuki kamar mandi. Yang kedua, masuk menggunakan kaki kiri. Kemudian tidak berbicara ketika berada di dalam kamar mandi, tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Kemudian membaca doa keluar kamar mandi. Adalah hikmah pelajaran yang bisa diambil dari pembelajaran adab yang tadi Ustazah sampaikan. Yang pertama, dapat mengetahui anjuran dalam istinja. Yang kedua, dapat mengetahui larangan dalam istinja. Yang ketiga, dapat mengetahui hikmah istinja menggunakan adab. Alhamdulillah, materinya sudah selesai Ustazah sampaikan. Kemudian ada proyek yang harus teman-teman kerjakan setelah menonton video pembelajaran ini. Apakah proyeknya? Ini dia proyeknya.
Silakan teman-teman praktikkan posisi buang air kecil dan buang air besar sesuai dengan adabnya. Nah, tadi kan sudah disampaikan bagaimana posisi ketika buang air kecil sesuai dengan adabnya, bagaimana posisi buang air besar sesuai dengan adabnya. Silakan teman-teman praktikkan posisi tersebut, lalu teman-teman dokumentasikan dalam bentuk foto dan teman-teman kirimkan melalui Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah tuntas. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Terima kasih teman-teman. Selamat belajar, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.